Buku Think and Grow Rich. Bab 6. Imajinasi ruang kerja pikiran. Langkah kelima menjadi kaya. Imajinasi secara harafiah merupakan ruang kerja tempat dibentuknya semua rencana yang diciptakan manusia. Dorongan dan kemauan diberi wujud, bentuk, dan tindakan melalui bantuan kemampuan imajinatif pikiran. Konon, manusia bisa menciptakan apa saja yang dia imajinasikan. Dari seluruh era peradaban, kinilah saat yang paling menguntungkan untuk mengembangkan imajinasi. Karena saat ini terjadi perubahan yang begitu cepat. Di bidang apapun, kita bisa bersentuhan dengan stimulan yang bisa mengembangkan imajinasi. Melalui bantuan kemampuan imajinatif, manusia telah menemukan dan memanfaatkan sangat banyak kekuatan alam dalam 50 tahun terakhir sepanjang sejarah umat manusia. Manusia telah menaklukkan udara, sehingga burung-burung pun tidak bisa menandingi manusia dalam hal kemampuan terbang. Manusia telah memanfaatkan molekul udara dan menjadikannya sarana komunikasi cepat dengan bagian lain dunia. Manusia bisa menganalisis dan menimbang matahari dari jarak berjuta-juta kilometer, dan melalui bantuan imajinasi berhasil menentukan unsur-unsur yang dikandungnya. Manusia telah mengetahui bahwa otak merupakan stasiun penyiar dan penerima getaran pikiran, dan mulai mempelajari cara menggunakan pengetahuan ini secara praktis. Manusia bisa mempercepat laju kereta api, hingga kita sekarang bisa melakukan perjalanan lebih dari 300 mil per jam. Akan tiba masa saat kita bisa sarapan di New York dan makan siang di San Francisco. Satu-satunya keterbatasan manusia yang berada dalam jangkauan pertimbangan akal sehat terletak pada pengembangan dan penggunaan imajinasinya. Manusia belum mencapai puncak pengembangan dalam penggunaan kemampuan imajinatif yang dimilikinya. Manusia baru mengetahui kalau mereka memiliki imajinasi dan mulai menggunakan dengan cara yang paling dasar. 2 bentuk imajinasi. Kemampuan imajinatif berfungsi dalam 2 bentuk. Yang satu dikenal sebagai imajinasi sintetis, dan yang lainnya adalah imajinasi kreatif. Imajinasi sintetis, melalui kemampuan ini kita bisa menyusun konsep, ide, atau rencana lama ke dalam kombinasi yang baru. Kemampuan ini tidak menciptakan apapun. Kemampuan ini hanya bekerja dengan materi berupa pengalaman, pendidikan, dan pengamatan. Ini kemampuan yang paling banyak digunakan oleh penemu, dengan pengecualian jenius yang lebih cenderung menggunakan imajinasi kreatif ketika dia tidak bisa memecahkan masalah melalui imajinasi sintetis. Imajinasi kreatif. Melalui kemampuan imajinasi kreatif, pikiran manusia yang terbatas bisa berkomunikasi secara langsung dengan intelijensi tanpa batas. Melalui kemampuan inilah firasat dan inspirasi diterima. Melalui kemampuan ini pula semua ide dasar atau ide baru diberikan kepada manusia. Melalui kemampuan ini kita bisa menerima getaran pikiran dari pikiran orang lain. Melalui kemampuan ini juga kita bisa menyesuaikan diri atau berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar manusia lainnya. Imajinasi kreatif bekerja secara otomatis dengan cara yang dijelaskan pada halaman-halaman berikutnya. Kemampuan ini berfungsi
hanya ketika pikiran sadar bergetar pada tingkat kecepatan yang sangat tinggi. Seperti misalnya, ketika pikiran sadar terstimulasi melalui emosi kemauan yang kuat. Kemampuan kreatif menjadi lebih siaga dan lebih bisa menerima getaran dari sumber-sumber yang telah disebutkan di atas, sebanding dengan pengembangan melalui pemakaiannya. Pernyataan ini penting. Renungkan hal ini sebelum Anda membaca lebih lanjut. Ingatlah, sembari mengikuti prinsip-prinsip ini, bahwa keseluruhan kisah mengenai bagaimana seseorang bisa mengubah kemauan menjadi uang tidak bisa diceritakan dalam satu kalimat. Kisah ini akan lengkap ketika kita telah menguasai, menyerap, dan mulai menggunakan seluruh prinsip-prinsip ini. Para pemimpin hebat di bidang bisnis, industri keuangan, dan para seniman, musisi, penyair, dan penulis hebat bisa menjadi besar karena mereka mengembangkan kemampuan imajinasi kreatif. Baik kemampuan imajinasi sintetis maupun kreatif menjadi lebih siaga melalui penggunaan. Sama seperti otot atau organ tubuh yang berkembang karena digunakan. Kemauan hanyalah sebuah pikiran, sebuah dorongan. Kemauan itu bersifat samar-samar dan berlangsung hanya sebentar. Keinginan itu abstrak dan tidak punya nilai, sampai diubah menjadi padanan fisiknya. Sementara imajinasi sintetis merupakan imajinasi yang akan paling sering digunakan dalam proses mengubah dorongan kemauan menjadi uang. Anda harus mengingat fakta bahwa Anda mungkin menghadapi keadaan dan situasi yang juga menuntut penggunaan imajinasi kreatif. Kemampuan imajinatif Anda bisa menjadi lemah karena tidak pernah digunakan. Melalui penggunaan, kemampuan imajinatif bisa dihidupkan kembali dan disiagakan. Kemampuan ini tidak mati, walaupun bisa menjadi lesu karena kurang digunakan. Untuk sementara waktu, pusatkan perhatian Anda pada pengembangan imajinasi sintetis. Sebab, inilah kemampuan yang akan lebih sering Anda gunakan dalam proses mengubah kemauan menjadi uang. Pengubah dorongan kemauan yang tidak kasat mata menjadi realitas yang kasat mata, yaitu uang, memerlukan penggunaan satu atau beberapa rencana. Semua rencana ini harus dibentuk dengan bantuan imajinasi, terutama dengan kemampuan sintetis. Bacalah buku ini secara menyeluruh, kemudian kembali ke bab ini dan segera berimajinasilah untuk membuat rencana untuk mengubah kemauan Anda menjadi uang. Instruksi terinci untuk membuat rencana telah diberikan di hampir semua bab. Laksanakanlah perintah itu dengan cara yang paling sesuai dengan keperluan Anda. Tulis rencana itu kalau Anda belum melakukannya. Pada saat Anda menyelesaikan ini, Anda pasti akan memiliki bentuk konkret atas kemauan yang tidak kasat mata itu. Bacalah kalimat sebelumnya sekali lagi. Bacalah keras-keras dan perlahan-lahan. Dan sementara Anda melakukannya, jangan lupa bahwa pada saat Anda mengubah pernyataan kemauan dan rencana Anda menjadi realisasinya secara tertulis, Anda sebenarnya sudah mengambil langkah pertama dari rangkaian langkah yang akan membuat Anda bisa mengubah pemikiran menjadi padanan fisiknya. Bumi tempat Anda hidup, Anda sendiri dan setiap materi di dalamnya merupakan hasil perubahan evolusi, yang setiap unsur terkecil dari segala sesuatunya telah terorganisir dan tersusun dengan sedemikian rupa. Lagi pula, dan pernyataan ini sangat penting, bumi, setiap sel dari miliaran sel dalam tubuh kita, dan setiap atom materi
berawal dari bentuk energi yang tidak kasat mata. Kemauan adalah dorongan pikiran. Dorongan pikiran adalah bentuk energi. Kalau Anda memulai dengan dorongan pikiran, kemauan untuk mengumpulkan uang, maka Anda melakukan hal yang sama yang digunakan alam dalam menciptakan bumi dan setiap bentuk materi dalam alam semesta, termasuk tubuh dan otak tempat dorongan pikiran berfungsi. Sejauh ilmu alam mampu tentukan, keseluruhan alam semesta terdiri dari 2 elemen saja, materi dan energi. Melalui kombinasi energi dan materi telah tercipta semua yang bisa dimengerti oleh manusia. Mulai dari bintang terbesar yang melayang di angkasa hingga manusia itu sendiri. Anda sekarang harus melakukan tugas berusaha memperoleh keuntungan melalui metode alam. Anda dengan tulus dan sangat berharap berusaha untuk menyesuaikan diri dengan hukum alam, dengan berusaha mengubah kemauan menjadi padanan fisik atau keuangannya. Anda bisa. Hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Anda bisa membangun kekayaan melalui bantuan hukum alam yang tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi mula-mula Anda harus terbiasa dan belajar menggunakan hukum ini melalui pengulangan dan dengan melakukan pendekatan atas penjelasan prinsip-prinsip dari setiap sudut yang bisa dipikirkan. Saya berharap akan bisa mengungkapkan kepada Anda rahasia mengumpulkan begitu banyak kekayaan. Walaupun rasanya begitu aneh dan bertentangan, rahasia ini bukanlah rahasia. Alam sendiri memaparkannya di bumi tempat kita hidup. Bintang-bintang, planet-planet yang bisa kita lihat di langit, pada unsur-unsur di atas dan di sekeliling kita, di setiap rerumputan, dan di setiap bentuk kehidupan yang kita saksikan. Allah memaparkan rahasia ini dalam istilah biologi yang mengubah satu sel yang sangat kecil menjadi manusia yang sekarang membaca buku ini. Mengubah kemauan menjadi padanan fisiknya tentunya bukanlah hal yang luar biasa. Tidak perlu berkecil hati jika Anda tidak sepenuhnya memahami seluruh hal yang disampaikan. Kecuali jika Anda telah lama menjadi seorang pembelajar, Anda tidak harus bisa menyerap semua hal yang ditulis di bab ini setelah membaca bab ini untuk pertama kalinya. Tapi ketika saatnya tiba, Anda akan memperoleh kemajuan. Prinsip-prinsip berikut ini akan membuka jalan menuju pengertian imajinasi. Seraplah apa yang sudah Anda pahami ketika Anda membaca filosofi ini untuk pertama kalinya. Kemudian setelah Anda membaca kembali dan mempelajarinya, Anda akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi untuk memperjelas dan memberi Anda pengertian yang lebih luas secara keseluruhan. Di atas segala-galanya, jangan berhenti atau ragu-ragu berupaya mempelajari prinsip-prinsip ini sampai Anda membaca buku ini setidaknya 3 kali. Sebab setelah itu Anda tidak ingin berhenti lagi. Cara memanfaatkan imajinasi secara praktis. Ide adalah titik awal dari semua kekayaan. Ide merupakan produk imajinasi. Mari kita tinjau beberapa ide yang diketahui secara luas yang telah menghasilkan kekayaan besar. Dengan harapan ilustrasi ini akan menyampaikan informasi pasti tentang metode menggunakan imajinasi untuk mengumpulkan kekayaan. Kettle wasiat. 50 tahun yang lalu seorang dokter pedesaan yang sudah berusia lanjut pergi ke kota, menambatkan kudanya, lalu dengan diam-diam menyelinap masuk toko lewat pintu belakang dan mulai melakukan tawar-menawar dengan pelayan toko yang masih muda. Misinya sudah ditakdirkan.
untuk memperoleh kekayaan besar bagi banyak orang. Misinya ditakdirkan untuk membawa keuntungan yang paling meluas di selatan semenjak Perang Saudara. Selama lebih dari 1 jam, di belakang meja penerimaan resep, dokter tua dan pelayan toko obat bercakap-cakap dengan suara pelan. Kemudian dokter itu pergi. Dia keluar menghampiri keretanya dan membawa kembali sebuah kettle model kuno yang besar dan sendok kayu besar digunakan untuk mengaduk isi kettle, lalu menaruhnya di bagian belakang toko. Pelayan toko obat memeriksa kettle, memasukkan tangannya ke saku, mengeluarkan segulung uang kertas dan memberikannya kepada dokter itu. Gulungan itu jumlahnya tepat $500, seluruh tabungan si pelayan toko obat. Dokter menyerahkan secari kertas yang berisi suatu rumus rahasia. Kata-kata pada secari kertas itu nilainya sama dengan upeti raja. Tetapi tidak demikian bagi dokter itu. Kata-kata ajaib itu diperlukan untuk mendidihkan air dalam kettle. Tetapi baik dokter maupun pelayan toko muda tidak tahu bahwa harta yang luar biasa besarnya akan mengalir dari kettle itu. Si dokter tua gembira karena bisa menjual benda itu seharga $500. Uang itu bisa melunasi hutang-hutangnya dan membebaskan beban pikirannya. Sedangkan si pelayan toko mengambil resiko besar dengan mempertaruhkan seluruh tabungannya hanya pada secari kertas dan sebuah kettle tua. Dia tidak pernah memimpikan investasinya akan membuat kettle itu mengalirkan harta yang bisa melampaui kemampuan ajaib lampu Aladin. Yang sesungguhnya dibeli si pelayan toko sesungguhnya adalah sebuah ide. Kettle tua, sendok kayu, dan pesan rahasia pada secari kertas hanya suatu kebetulan belaka. Kemampuan ajaib dari kettle itu mulai tampak setelah pemilik barunya mencampur instruksi rahasia itu dengan suatu ramuan yang tidak diketahui si dokter. Baca kisah ini dengan cermat. Ujilah imajinasi Anda. Apakah Anda bisa tahu apa yang ditambahkan oleh pemuda itu ke dalam pesan rahasia itu yang menyebabkan emas meluap dari kettle itu? Ingat, ketika Anda membaca kisah ini bukan salah satu cerita dari kisah 1001 malam. Ini adalah kisah nyata, lebih aneh ketimbang fiksi. Fakta yang dimulai dari suatu ide. Marilah kita tinjau kekayaan emas berlimpah yang dihasilkan oleh ide itu. Kekayaan berlimpah masih diterima oleh orang-orang di seluruh dunia yang membagi-bagi isi kettle itu kepada jutaan orang. Kettle tua itu sekarang merupakan salah satu konsumen gula terbesar di dunia. Dengan demikian memberikan pekerjaan kepada ribuan orang yang bekerja di kebun tebu dan pabrik gula, serta perdagangan gula. Setiap tahunnya, kettle tua ini mengkonsumsi jutaan botol kaca, memberikan pekerjaan kepada banyak sekali karyawan pabrik gelas. Kettle tua itu memberikan pekerjaan kepada pasukan juru tulis, stenografer, penulis naskah iklan, dan ahli periklanan di seluruh negara. Kettle itu memberikan ketenaran dan kekayaan kepada puluhan seniman yang menciptakan gambar indah untuk melukiskan produk tersebut. Kettle tua itu mengubah sebuah kota kecil menjadi ibu kota bisnis di selatan, yang secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan setiap bisnis, dan secara praktis juga menguntungkan setiap penduduk kota itu. Saat ini, pengaruh ide ini menguntungkan setiap negara di seluruh dunia, menuangkan emas tak kunjung habis kepada semua orang yang menyentuhnya. Emas dari kettle itu membangun dan memelihara salah satu perguruan tinggi yang paling terkemuka di selatan, tempat ribuan anak muda menerima latihan penting untuk mencapai sukses.
Kettle tua itu juga telah melakukan hal-hal luar biasa lainnya. Melalui era depresi dunia, ketika ribuan pabrik, bank, dan bisnis gulung tikar dan tutup, pemilik kettle ajaib ini terus maju, terus memberikan pekerjaan kepada orang-orang di seluruh dunia, dan membayar emas tambahan kepada orang yang dari dahulu kala meyakini ide ini. Kalau produk dari kettle kuningan tua ini bisa bicara, maka ia akan menceritakan kisah asmara yang menawan dalam berbagai bahasa. Romansa cinta, romansa bisnis, romansa orang-orang profesional yang setiap hari terstimulasi oleh produk ini. Saya yakin pada setidaknya satu kisah romansa itu, sebab saya merupakan bagian dari kisah itu. Dan semuanya dimulai tidak jauh dari tempat pelayan toko obat membeli kettle tua itu. Disitulah saya bertemu istri saya, dan istri saya itu pula lah yang mula-mula menceritakan kepada saya tentang kettle ajaib ini. Produk dari kettle itu yang kami minum ketika saya meminta pasangan saya untuk menerima lamaran saya. Sekarang Anda tahu kalau isi dari kettle ajaib itu adalah minuman yang terkenal di dunia. Saya pun mengakui bahwa daerah asal minuman itu yang memberi saya seorang istri, yang juga minuman yang memberi saya stimulasi pikiran tanpa alkohol, dan dengan demikian memberi kesegaran pikiran yang harus dimiliki seorang penulis untuk bekerja dengan baik. Siapapun Anda, dimanapun Anda tinggal, apapun pekerjaan Anda, ingatlah di masa depan, setiap kali Anda melihat kata Coca-Cola, ingatlah bahwa kerajaan kekayaannya yang luas dan pengaruhnya timbul dari satu ide, dan bahwa ramuan misterius yang dicampur si pelayan toko, Asa Candler, dengan rumus rahasia adalah imajinasi. Berhentilah dan pikirkan kisah itu untuk sejenak. Jangan lupa bahwa 13 langkah menjadi kaya yang dijelaskan dalam buku ini merupakan media yang bisa menjadikan pengaruh Coca-Cola tersebar ke setiap kota besar dan kecil, desa, dan perempatan jalan di seluruh dunia. Setiap ide yang mungkin Anda ciptakan, yang sama bagus dan bermanfaatnya seperti Coca-Cola, berkemungkinan untuk menyamai rekor penghilang dahaga di dunia ini. Apa yang akan saya lakukan jika saya memiliki $1.000.000? Cerita ini membuktikan kebenaran pepatah lama, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kisah itu diceritakan kepada saya oleh seorang pendidik dan pendeta, almarhum Frank W. Gunsaulus, yang memulai karirnya sebagai pengkhotbah di kawasan pengumpulan ternak South Chicago. Ketika Dr. Gunsaulus belajar di perguruan tinggi, dia memperhatikan banyak cacat dalam sistem pendidikan Amerika. Kecacatan yang diyakininya bisa diubah olehnya seandainya dia menjadi pemimpin perguruan tinggi. Kemauan terdalam adalah untuk menjadi kepala direktur suatu lembaga pendidikan di mana pemuda dan pemudi bisa diajari untuk belajar dengan melakukan. Dia membulatkan pikiran untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi baru tempat dia mewujudkan idenya, tanpa dihambat oleh metode pendidikan ortodoks. Dia memerlukan uang $1.000.000 untuk melaksanakan proyeknya. Dari mana dia bisa mendapatkan uang yang begitu besar jumlahnya? Itulah persoalan yang menyita sebagian besar pikiran pendeta muda yang ambisius ini. Tetapi rupanya dia tidak membuat kemajuan apapun. Setiap malam dia terus memikirkannya sampai tidur. Dia bangun pagi dengan masih memikirkan hal itu. Dia membawanya kemanapun dia pergi. Direnungkannya terus-menerus hal itu dalam otaknya hingga menjadi obsesi yang terus mengisi pikirannya.
$1 juta itu sangat banyak. Dia menyadari fakta itu, tapi dia juga menyadari kebenaran bahwa satu-satunya batasan adalah yang kita ciptakan dalam pikiran kita sendiri. Sebagai seorang filsuf dan pendeta, Dr. Gunsaulus mengakui, sebagaimana semua orang yang sukses dalam hidupnya, bahwa tujuan yang pasti merupakan titik awal yang harus diambil tiap orang. Dia juga menyadari bahwa tujuan yang pasti memerlukan tindakan, gairah, dan tenaga. Kalau didukung oleh kemauan membara untuk mengubah tujuan itu menjadi padanan materialnya. Dia mengetahui semua kebenaran sejati ini, namun dia tidak tahu di mana atau bagaimana bisa mendapatkan uang $1 juta. Tindakan yang wajar adalah menyerah dan berhenti berusaha dengan mengatakan, sudahlah, ide saya memang sangat bagus, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, sebab saya tidak bisa mendapatkan uang $1 juta yang dibutuhkan. Tepat itulah yang dikatakan kebanyakan orang. Tetapi Dr. Gunsaulus tidak berkata begitu. Yang dikatakan dan dilakukannya begitu penting, sehingga sekarang saya memperkenalkannya kepada Anda dan membiarkannya mengatakan sendiri. Pada suatu siang di hari Sabtu, saya duduk di kamar saya memikirkan cara dan sarana untuk mendapatkan uang untuk melaksanakan rencana saya. Hampir selama 2 tahun saya memeras otak, tapi saya tidak melakukan apapun selain berpikir. Saya akhirnya memutuskan di situ dan pada saat itu juga bahwa saya akan mendapatkan uang 1 juta dalam waktu 1 minggu. Bagaimana caranya? Saya tidak memedulikan hal itu. Yang penting adalah keputusan untuk memperoleh uang dalam waktu yang telah ditentukan. Saya juga ingin mengatakan kepada Anda bahwa pada saat saya mencapai keputusan untuk memperoleh uang pada waktu yang telah ditetapkan, perasaan yakin yang ajaib menguasai diri saya, seperti yang belum pernah saya alami. Sesuatu di dalam diri saya seperti berkata, "Mengapa kau tidak mengambil keputusan itu sejak lama? Selama ini uang itu sudah menunggumu." Peristiwa-peristiwa mulai terjadi dengan cepat. Saya menelepon surat kabar dan mengumumkan bahwa saya akan berkhotbah keesokan harinya dengan judul "Apa yang akan saya lakukan seandainya saya punya uang $1 juta?" Saya segera mulai mengerjakan khotbah itu. Tetapi saya harus mengatakan kepada Anda dengan terus terang bahwa tugas itu tidaklah sulit, sebab saya sudah menyiapkan khotbah itu 2 tahun yang lalu. Semangat yang mendukungnya adalah bagian dari diri saya. Lama sebelum tengah malam, saya sudah selesai menulis naskah khotbah. Saya pergi tidur dengan perasaan yakin, sebab saya bisa melihat diri saya sudah memiliki uang $1 juta. Keesokan harinya saya bangun lebih pagi, mandi, membaca teks khotbah, kemudian berlutut dan memohon semoga khotbah saya diperhatikan oleh orang yang mungkin bisa menyediakan uang yang saya perlukan. Ketika berdoa sekali lagi, saya merasa yakin bahwa uang itu akan datang. Dalam kegembiraan yang luar biasa, saya berjalan keluar tanpa membawa teks khotbah, dan sama sekali tidak ingat sampai saya berdiri di belakang mimbar dan siap menyampaikannya. Saya sudah terlambat untuk mengambil catatan saya, dan sungguh merupakan berkat karena saya tidak bisa kembali ke rumah. Sebaliknya, pikiran bawah sadar saya menyediakan bahan yang saya perlukan. Ketika saya bangkit berdiri untuk menyampaikan khotbah, saya memejamkan mata dan berbicara dengan seluruh jiwa raga saya mengenai apa yang saya impi-impikan.
Saya tidak hanya berbicara kepada jemaat, tetapi juga berbicara kepada Tuhan. Saya mengatakan apa yang akan saya lakukan dengan uang $1 juta seandainya jumlah sebesar itu diletakkan di tangan saya. Saya menjelaskan rencana yang ada dalam pikiran untuk mendirikan lembaga pendidikan yang besar, tempat para pemuda akan belajar melakukan hal-hal praktikal dan pada kesempatan yang sama mengembangkan pikiran mereka. Setelah selesai berkhotbah dan duduk, seorang lelaki perlahan bangkit berdiri dari tempat duduknya, kira-kira 3 deretan dari belakang, dan berjalan menuju mimbar. Saya bertanya-tanya dalam hati, apa gerangan yang akan dilakukannya? Dia menghampiri mimbar, mengulurkan tangannya dan berkata, "Pak Pendeta, saya menyukai khotbah Anda. Saya yakin Anda akan bisa melakukan semua yang akan Anda lakukan. Seandainya Anda punya uang $1 juta. Untuk membuktikan bahwa saya percaya kepada Anda dan khotbah Anda, kalau Anda mau datang ke kantor saya besok pagi, saya akan memberi Anda uang $1 juta. Nama saya Philip D. Armour." Gunsaulus muda pergi ke kantor Armour dan uang $1 juta pun diserahkan kepadanya. Dengan uang itu dia mendirikan Institut Teknologi Armour, yang sekarang dikenal dengan nama Institut Teknologi Illinois. Uang yang cukup banyak yang pernah dilihat kebanyakan pengkhotbah seumur hidup mereka, namun hanya dalam waktu kurang dari semenit. Dorongan pikiran atas uang itu tercipta dalam pikiran pengkhotbah muda itu. Uang $1 juta yang dibutuhkannya datang bagai hasil suatu ide. Di balik ide itu ada kemauan yang dirawat dalam pikiran Gunsaulus muda hampir selama 2 tahun. Perhatikanlah kenyataan yang penting di sini. Dia mendapatkan uangnya dalam waktu 36 jam setelah dia mencapai keputusan yang pasti dalam pikirannya untuk mendapatkannya, dan memutuskan berdasarkan rencana yang pasti untuk mendapatkannya. Tidak ada yang baru atau unik mengenai pemikiran samar Gunsaulus muda mengenai uang $1 juta itu. Dan dia sekarang berharap mendapatkannya. Orang-orang lain sebelumnya dan sesudah masa hidup Dr. Gunsaulus juga punya pemikiran yang sama. Tetapi ada sesuatu yang sangat unik dan berbeda tentang keputusan yang dicapainya pada hari Sabtu yang penuh memori itu. Ketika dia mendorong keraguan itu ke belakang dan dengan tegas mengatakan, "Saya akan memperoleh uang itu dalam waktu 1 minggu." Tuhan sepertinya berada di sisi orang yang tahu dengan tepat apa yang dia inginkan, jika dia bertekad untuk mendapatkannya. Lagi pula, prinsip yang digunakan oleh Dr. Gunsaulus untuk mendapatkan uang $1 juta itu masih hidup. Prinsip itu bisa Anda gunakan sekarang. Hukum semesta ini bisa berjalan sekarang sama seperti ketika sang pendeta muda itu begitu berhasil menerapkannya. Buku ini menjelaskan langkah demi langkah 13 elemen dari hukum yang hebat ini dan memberi saran cara penggunaannya. Perhatikan, Asa Candler dan Dr. Frank Gunsaulus punya satu karakter yang sama. Keduanya mengetahui kebenaran sejati bahwa ide bisa diubah menjadi uang melalui kekuatan tujuan yang pasti, ditambah rencana yang pasti. Kalau Anda salah seorang dari mereka yang yakin bahwa kerja keras dan kejujuran saja akan mendatangkan kekayaan, singkirkan pikiran itu. Itu sama sekali tidak benar. Kekayaan kalau datang dalam kuantitas besar tidak pernah merupakan hasil kerja keras saja. Kekayaan datang kalau memang datang sebagai respon atas permintaan yang pasti.
berdasarkan penerapan prinsip yang pasti, bukan karena kemujuran. Secara umum, ide adalah dorongan pikiran yang mendorong tindakan karena gambaran imajinasinya. Semua penjual yang ahli tahu bahwa ide bisa dijual saat mereka tidak bisa menjual barang. Penjual yang biasa saja tidak tahu hal ini. Itulah sebabnya mereka disebut biasa. Seorang penerbit buku murah mengetahui hal yang sangat berharga bagi para penerbit pada umumnya. Dia mengetahui bahwa banyak orang membeli judul, bukan isi buku. Hanya dengan mengubah judul sebuah buku yang tidak laku, penjualan untuk buku itu melonjak naik dari 1 juta kopi. Isi buku itu sama sekali tidak berubah. Dia hanya merobek sampul buku yang berisi judul yang tidak laku dan memasang sampul baru dengan judul yang punya nilai laris manis. Walaupun kelihatannya begitu sederhana, itulah ide yang bagus, itulah imajinasi. Tidak ada harga standar bagi sebuah ide. Pencipta ide menetapkan harganya sendiri. Dan kalau dia cerdas, dia akan mendapatkan uang yang ditetapkannya itu. Industri perfilman menciptakan sekumpulan besar jutawan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menciptakan ide. Tapi mereka memiliki imajinasi untuk mengenali ide ketika mereka melihatnya. Sekumpulan jutawan selanjutnya tumbuh di bisnis radio. Uang dapat dihasilkan oleh orang-orang yang bisa menemukan program baru yang lebih bermanfaat dan memiliki imajinasi untuk mengenali hal yang berharga, dan memberi kesempatan bagi pendengar radio untuk memperoleh keuntungan darinya. Sponsor, korban yang tidak beruntung yang membayar semua biaya untuk seluruh hiburan radio, akan segera menyadari ide dan menuntut suatu hal untuk uang yang diberikannya. Orang-orang yang bisa menarik sponsor dan menyiarkan program yang bermanfaat adalah orang yang akan menjadi kaya di industri ini. Penyiar radio yang suka bersenandung dan berbincang ringan yang saat ini mengudara dengan lelucon dan suara tawa konyol mereka akan tumbang, dan tempat mereka akan diambil alih oleh penyiar radio yang bisa menerjemahkan dengan cepat, cermat program radio terencana yang telah didesain untuk melayani pikiran orang yang juga memberikan hiburan. Di sini terbuka kesempatan yang luas untuk menyerukan protes atas siaran yang kurang bermanfaat karena kurangnya imajinasi dan meminta pertolongan apa saja. Di atas itu semua, apa yang radio butuhkan adalah ide baru. Jika kesempatan ini membangkitkan semangat Anda, mungkin Anda akan memperoleh keuntungan dari usulan bahwa program radio yang sukses di masa mendatang adalah yang lebih berfokus untuk menciptakan pendengar yang merupakan pembeli, dan mengurangi perhatian kepada pendengar yang hanya sekedar menjadi pendengar. Singkatnya, pembuat program radio yang sukses di masa mendatang harus mencari cara praktis untuk mengubah pendengar menjadi pembeli. Lagi pula, produser program radio di masa depan harus mengunci fiturnya sehingga bisa dengan pasti menunjukkan efeknya kepada para pendengar. Sponsor bosan membayar iklan yang diucapkan oleh penyiar berdasar kalimat yang tertulis. Mereka ingin bukti tak terbantah bahwa program radio tidak hanya memberi lelucon konyol kepada jutaan orang, tetapi juga bisa membuat lelucon itu menjualkan barang mereka. Hal lain yang mungkin juga dipahami oleh orang yang mempertimbangkan untuk memasuki kesempatan ini, iklan radio ditangani oleh ahli periklanan secara terpisah dan berbeda dari agen iklan surat kabar dan majalah. Orang periklanan zaman dulu tidak bisa membaca naskah radio zaman sekarang, karena mereka diajari untuk melihat ide. Teknik radio yang baru menuntut kita untuk bisa mengubah ide dari naskah tertulis dalam bentuk suara.
Hal ini menghabiskan 1 tahun kerja keras saya, juga uang ribuan dolar untuk mempelajari hal ini. Radio sudah berkembang seperti ketika Mary Pickford dan rambut keritingnya tampil di layar. Ada banyak ruang di radio untuk orang-orang yang bisa membuat atau mengenali ide-ide. Jika komentar yang disampaikan tentang kesempatan di radio belum bisa membuat Anda memikirkan suatu ide, sebaiknya Anda melupakannya. Kesempatan Anda ada di bidang lain. Jika komentar itu membangkitkan minat Anda walau sedikit saja, maka majulah. Dan Anda mungkin bisa menemukan satu ide yang Anda perlukan untuk memantapkan karir. Jangan pernah berkecil hati jika Anda belum memiliki pengalaman di radio. Andrew Carnegie hanya tahu sedikit cara membuat baja. Saya mendengar sendiri Carnegie mengatakan hal ini. Tapi dia mempraktikkan 2 dari prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini. Dan membuat bisnis baja menghasilkan kekayaan baginya. Kisah tentang setiap kekayaan besar dimulai ketika pencipta ide dan penjual ide bekerja sama secara selaras. Carnegie mengumpulkan orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Orang-orang yang menciptakan ide dan orang yang menjalankan ide, membuat diri mereka dan orang lain menjadi sangat kaya. Jutaan orang menghayati kehidupan sambil mengharapkan peluang yang menguntungkan. Barangkali sebuah peluang yang menguntungkan bisa memberi kita suatu kesempatan. Tetapi rencana yang paling aman adalah tidak tergantung pada kemujuran. Memang sebuah peluang yang menguntungkan yang memberi saya kesempatan paling besar dalam hidup saya. Tetapi 25 tahun upaya penuh tekad harus dibaktikan kepada kesempatan itu sebelum menjadi aset. Peluang yang menjadi sumber kekayaan saya adalah karena bertemu dan bisa bekerja sama dengan Carnegie. Pada saat itu, Carnegie menanamkan ide dalam pikiran saya untuk melaksanakan prinsip-prinsip pencapaian ke dalam filosofi kesuksesan. Jutaan orang telah memperoleh keuntungan dari penemuan suatu penelitian selama 25 tahun. Dan sejumlah kekayaan telah dikumpulkan melalui penerapan filosofi ini. Awal mulanya begitu mudah. Suatu ide yang siapapun bisa kembangkan. Peluang saya yang menguntungkan berasal dari Carnegie, tetapi bagaimana dengan tekad bulat, kepastian tujuan, kemauan untuk mencapai tujuan, dan upaya yang tekun selama 25 tahun. Tidak ada kemauan biasa yang bisa mengatasi kekecewaan, merosotnya semangat, kekalahan sementara, kritik, dan terus teringat dengan kata-kata buang-buang waktu. Ini adalah kemauan membara, suatu obsesi. Ketika awalnya ide ditanamkan dalam pikiran saya oleh Carnegie, ide itu dibujuk, dirawat, dan dipikat supaya tetap hidup. Secara berangsur-angsur, ide itu menjadi raksasa dengan kekuatannya sendiri. Ide itu membujuk, merawat, dan memikat saya. Memang seperti itulah yang namanya ide. Mula-mula kita memberi kehidupan, tindakan, dan bimbingan ide-ide itu. Lalu ide-ide itu akan memiliki kekuatannya sendiri dan menyingkirkan semua rintangan. Ide adalah kekuatan yang tidak kasat mata, tetapi memiliki kekuasaan jauh lebih besar daripada otak fisik yang melahirkannya. Ide memiliki kekuatan untuk hidup terus. Setelah otak yang menciptakannya kembali menjadi debu, misalnya kekuatan kekristenan. Kekuatan itu berasal dari ide yang sederhana, lahir dari pemikiran Kristus. Ajaran utamanya adalah perlakukan orang lain sama seperti kau ingin orang lain memperlakukanmu. Kristus telah kembali ke sumber di mana dia datang, tapi idenya tetap terus hidup. Suatu hari ide itu akan tumbuh dan akan memenuhi keinginan terdalam Kristus. Ide itu baru berkembang hanya dalam 2000 tahun. Berikan waktu lebih banyak lagi.